Di balik layar channel This Dark Adventures, seorang YouTuber yang dikenal gemar berkemah dan menjelajahi hutan-hutan terpencil mendapatkan sebuah undangan misterius. Sebuah keluarga mengaku mendengar suara-suara asing dan melihat sosok tak dikenal di rumah pertanian mereka. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Dee mencoba berangkat ditemani anjing-anjing setianya untuk mengungkap apa yang sebenarnya bersembunyi di balik kegelapan. Okay, so I'm gonna go ahead and start this. I've been invited to this farmhouse. He just introduced me, and she just introduced me. The wife and husband introduced me to their dog. What are you seeing? Dude. Okay, and so they invited me here because they're having issues. This is their property line ends. What is wrong with you? Look, there's movement. Begitu tiba, suasana terasa ganjil. Salah satu anjing Dee tiba-tiba menggonggong liar ke arah ladang jagung. Tidak ada apa-apa di sana, setidaknya secara kasat mata. They might be barking the whole time. There's nothing I can do about that. No, we're gonna go in the woods, but I'm gonna go in there at some point because she's saying there's voices. She stood in here and she can hear them talking. Setelah membaca komentar, Dee memeriksa lagi dan terdengar suara yang berkata, "Can you see me? Bisakah kau melihatku?" Dee bahkan tidak menyadarinya saat itu, namun suaranya begitu jelas. They might be barking the whole time. There's nothing I can do about that. No, we're gonna go in the woods, but Awalnya suasana terasa tenang, angin berhembus lembut, malam mulai turun perlahan. Namun ketenangan itu ketika sebuah sosok gelap tiba-tiba muncul dari hutan, berlari cepat ke arah ladang jagung. Dee terperangah, ketakutan sekaligus bingung. Ia terus melanjutkan eksplorasi meski rasa was-was semakin kuat. Go away, car. Dude. Let me fix my lights. Not bright enough. Saat mengganti mode lampu, kameranya menangkap sesuatu. Sebuah bayangan berdiri di ladang jagung, menatapnya dalam diam. Dee tidak menyadarinya saat itu, tapi jelas sekali ia sedang diikuti. What is that? Stop. Stop. Dude, what the fuck is that? Stop, dude. There's something right there. What is that? Oh my God. I don't remember that being there. Oh my God, no! Oh, fuck that shit, dude. Kali ini Dee benar-benar melihatnya. Sosok tinggi menjulang, terlihat berdiri diam, hanya menatap. Bukan orang-orangan sawah, bukan bayangan biasa. Sosok itu ada, lalu menghilang begitu saja. Ketakutan memuncak. Dee tahu malam itu ia harus segera pergi. Apapun yang berdiam di ladang jagung itu bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini real atau sesuatu yang dibuat-buat? Tulis teori kalian di kolom komentar.
Josh adalah seorang YouTuber yang menyalurkan obsesinya pada dunia misteri dan tempat-tempat terbengkalai. Channelnya penuh dengan perjalanan ke lokasi yang sudah ditinggalkan, hutan sunyi, bangunan tua, dan tempat-tempat yang seolah menyimpan rahasia gelap. Videonya bukan sekedar hiburan, ia mengorbankan waktu, tenaga, bahkan uang demi membawa penontonnya ikut merasakan atmosfer mencekam dari setiap penjelajahan. Kali ini, Josh berangkat dengan satu tujuan, menemukan bangkai pesawat yang hilang jatuh di pegunungan pada tahun 1986. Ia menandai beberapa titik yang mungkin menjadi lokasi jatuhnya pesawat, lalu mulai mendaki. Hiking in this really remote mountain range, and I'm searching for a massive plane wreckage that's found here. I think it's a really huge plane, like a big Boeing plane. It's somewhere up in this remote mountain, so I'm just taking the steep hike to go check it out. I think it'll be off trail a bit, but I reckon we can find it. Jam demi jam ia mendaki, menembus kesunyian. Tidak ada manusia, tidak ada jejak kehidupan. Hingga tiba-tiba di kejauhan, sebuah struktur besar berdiri di puncak bukit lain. Rasa penasaran membawanya berbelok, mendaki menuju bangunan misterius itu. Belakangan ia tahu bangunan itu adalah benteng peninggalan Prancis tahun 1659. Pernah menjadi penjara dengan keamanan maksimum. Namun itu hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih aneh. Tidak jauh dari jalur pendakiannya, Josh melihat reruntuhan bangunan tua. Ia mencoba mendekat, dan seketika suasana berubah. Someone definitely lives here. There's canned food. Someone definitely lives here. Maybe not all the time, but often enough, which is crazy, because this is really in ruins. And in the middle of nowhere. Very creepy. Here's the bedding. Okay, this is really creepy. This is really creepy. There is photos of the same person up on the wall. Like this is a stalker's house or something. This is creepy. Oh, there's so many photos on the floor everywhere. This place is littered with the same photos of the same people. Look at all these photos. These are all photos of people. All photos of people on the floor. Tons of them. On the bed. I'm gonna get out of here. This is really creepy. I don't know why there's so many photos. Lantai penuh dengan foto, puluhan bahkan ratusan foto, semuanya tentang wajah orang, di tempat tidur, di lantai, juga di dinding. Adegan itu seperti potongan mimpi buruk. Mengapa seseorang mengumpulkan foto orang-orang di tempat terpencil seperti ini? Jelas ada sosok penguntit yang sesekali kembali ke bangunan itu. Namun, misteri semakin dalam. Saat keluar dari bangunan itu, Josh menemukan struktur kecil lain yang berada di dekatnya. Things I've ever found while hiking. Someone is living in there, and I think someone is stalking people. As I headed out of the building, I also found this smaller structure just by it, and inside there was a bed along with what appeared to be rope. After leaving that house, I feel like I'm being watched. All of a sudden feels very quiet and eerie around here. There's something really strange going on in these mountains. Di dalamnya ada tempat tidur dan sesuatu yang tampak seperti tali. Ya, segalanya terasa menakutkan, seolah menguatkan teori bahwa penguntit itu bukan hanya mengamati orang-orang dari foto, tapi mungkin saja ia juga sudah membawa mereka ke lokasi ini, mengikat mereka, lalu entah apa yang terjadi. Ya, ini hanyalah teori yang membagongkan.
Josh mulai sadar ia mungkin sedang berada di lokasi yang tidak seharusnya ia datangi, dan ia mulai merasa tidak aman. Tidak berlama-lama, ia terus lanjut mendaki hingga akhirnya menemukan bangkai pesawat yang ia cari. Give an update also on the location. Now I am back in civilization. I have contacted the authorities. This was filmed a few months ago actually, so I contacted them. I sent them the location and photos of the area. I haven't heard anything back from them, so I'm not sure if there's been an investigation, but I've heard nothing more on that. But yeah, just so you know, I have contacted them, gave them all the information. Josh menjelaskan bahwa ia sudah melaporkan lokasi itu kepada pihak berwenang. Ia mengirim bukti foto, video, bahkan lokasi koordinat. Namun hingga kini ia belum mendengar kabar apapun. Tidak ada konfirmasi, tidak ada laporan hasil penyelidikan. Ya, semoga saja orang yang tinggal di sana bukanlah penguntit dan foto-foto itu hanyalah foto keluarga. Tapi jujur saja, terlalu banyak kebetulan yang mengarah pada cerita yang lebih gelap. Mungkin polisi sudah memeriksa dan tidak menemukan apa-apa. Atau mungkin mereka menemukan sesuatu, tapi kita tidak pernah mendengarnya. Di tengah riak sebuah perairan di Brazil, Anderson Guedes, YouTuber yang dikenal dengan petualangan memancingnya, mengayuh kayak bersama teman-temannya. Kamera merekam setiap detik seolah tidak ada yang istimewa, sampai sebuah tarikan kuat mengguncang joranya. Pegou. Vem cá, garoto. Vem cá, quem que é? Quem que é? Rapaz, olha que lindo, cara. Olha só, faz tempo que eu não pego um desse, cara. Olha que bonito, cara, que acará bonito. Dengan senyum penuh kemenangan, ia berhasil menggulung seekor ikan indah hasil tangkapan yang membuat suasana awal video terasa damai. Namun ketenangan itu hanyalah permulaan. Saat kailnya tersangkut jauh di dasar air, Anderson mencoba menarik lebih keras. Suara krek terdengar, joranya patah. Bukannya menyerah, ia menggenggam tali pancing dengan tangan kosong, menarik perlahan, seakan melawan sesuatu yang tidak terlihat. Caramba, cara, que é isso? Caramba, cara, enroscou. Cara, olha isso aqui. Tô falando, é grande demais, cara. Olha isso aqui, gurizada. Dan ketika akhirnya ia berhasil menarik seluruh pancing, bukan ikan yang muncul dari kedalaman. Seekor buaya hidup terlihat menggerakkan ekornya. Anderson terdiam sesaat, nafasnya tertahan sebelum akhirnya memotong tali. Pertarungan berakhir, tapi bukan dengan kemenangan, melainkan dengan sebuah kisah yang tak akan pernah dilupakan. Bayangkan menceritakan kepada teman-temanmu, ya, saya pernah memancing seekor buaya. Wow. Di channel Northeast Georgia Kayak Fishing, biasanya kita disuguhi video santai tentang memancing. Suara air yang menenangkan, tangkapan ikan yang mengesankan, dan komentar ringan penuh semangat. Namun kali ini suasananya berbeda. Sang pemancing sedang mengayuh perlahan di atas sungai. Kamera merekam tangkapannya. Oh, got him. Another giant. Oh, it broke me off. Damn, dude. Fuck, I had my drag suit. Suasana masih terasa biasa hingga sebuah pemandangan tak terduga muncul. Di permukaan air tampak kilauan aneh seperti lapisan minyak yang mengambang.
Ia mencoba mendekat, mengira itu hanyalah batang kayu. Tapi saat jarak semakin dekat, sesuatu yang menyeramkan menjulur ke atas. Ya, tampak sebuah tangan. Sekejap ia berpikir itu hanyalah properti Halloween yang hanyut. Namun rasa dingin merayap ke tulang belakangnya. Ya, itu semua tampak terlalu nyata. Itu seperti manusia. Dengan suara bergetar, ia melaporkannya melalui radio kepada pihak kepolisian. A human being? Copy that. Say again? Copy. I think we got a dead body here. I am fishing on Lake Emery and I have come across a dead body. We're out on Lake Emery. I am putting at the boat ramp and I was going down towards the discharge, the water station discharge, and I'm kind of in between the discharge and the boat ramp, heading down towards the dam. Did you pull in over there by the Ford dealership? No, I put in at the boat ramp they made on Lake Emery. Lokasi dijelaskan Danau Emery di antara dermaga perahu dan saluran pembuangan menuju ke arah bendungan. Polisi segera bergerak. Tak lama kemudian, petugas kepolisian tiba, menegaskan apa yang ia lihat. Sebuah tubuh manusia membusuk dan terapung. Mereka langsung menandai kasus ini sebagai potensi dugaan pembunuhan. Sang pemancing yang masih terguncang memberikan pernyataan kepada pihak berwenang. Namun setelah semua prosedur selesai, ia kembali ke sungai, mencoba melanjutkan harinya. Tapi dengan suasana berbeda. Setiap riak air, setiap bayangan di permukaan terasa menyimpan rahasia kelam. Base Runner bukanlah sekedar channel pendakian. Ia adalah jendela menuju dunia sunyi pegunungan, di mana setiap langkah direkam dengan ketenangan yang menenangkan sekaligus membangkitkan rasa ingin tahu. Namun kali ini, pendakian itu bukan tentang keindahan alam, melainkan tentang sebuah pencarian yang penuh ketegangan. Seorang pendaki hilang di jalur pegunungan Guan, Taiwan. 5 hari telah berlalu tanpa kabar. Jalur itu terkenal gersang tanpa sumber air. Waktu terus berjalan dan harapan semakin menipis. Ada petunjuk samar. Kamera CCTV menangkap sosoknya memasuki jalur Malunsan pada pagi hari tanggal 17. Tak lama setelah itu, sebuah unggahan di Instagramnya menunjukkan pintu masuk jalur pukul 8 pagi. Ya, itu adalah jejak terakhir yang diketahui. Dan Base Runner memutuskan untuk menapaki jalur yang sama, seolah mengikuti bayangan yang sudah hilang. Langkah demi langkah membawa dirinya ke sebuah sungai kecil. Tempat itu tampak menjanjikan. Mungkin di sanalah pendaki itu berada. Namun saat ia tiba, pemandangan yang muncul justru terasa seperti mimpi. Ratusan kupu-kupu berterbangan, melingkari udara dengan keindahan yang nyaris magis. Sejenak dunia terasa damai. Tapi kedamaian itu hancur seketika.
Di balik gemericik air dan sayap kupu-kupu, ia menemukan sesuatu yang tak seorang pun ingin lihat. Tubuh sang pendaki tak bernyawa. Dengan hati-hati, ia mengamankan jasad itu dengan penuh hormat agar arus sungai tidak membawanya pergi. Lalu ia menyalakan api sebagai tanda, berharap asapnya menjadi penunjuk bagi helikopter penyelamat. Koordinat segera dikirimkan kepada pihak berwenang. Namun hari itu tak ada helikopter yang bisa datang. Baru keesokan paginya, pukul 11 siang, tim penyelamat segera tiba. Mereka mengangkat tubuh itu, membawanya pulang kepada keluarga yang telah menunggu dengan cemas, dengan doa dan dengan air mata. Bayangkan jika base runner tidak menemukannya, mungkin keluarga itu akan menunggu bertahun-tahun atau selamanya tanpa jawaban. Itulah arti keberanian. Ia mempertaruhkan keselamatannya sendiri demi memberikan kepastian bagi orang lain. Bukan tugas yang glamor, bukan kisah yang penuh sorak-sorai. Namun dunia membutuhkan sosok seperti itu. Ini bukanlah kali pertama ia menemukan seseorang, dan ia tetap melanjutkan langkahnya dengan tenang dan rendah hati. Seorang pahlawan nyata berjalan di jalur sunyi, membawa cahaya bagi mereka yang kehilangan.